أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الله. بالقسط ولا تخسر الميزان. الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعنب الأشف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق من مارج الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Saifullah dengan pembacaan ayat Quran tadi. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran yang telah dibacakan oleh beliau senantiasa memberikan kita semuanya pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kalam-kalamnya. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan sekaligus materi yang akan disampaikan oleh Ketua Fatko, walaupun belum dilantik secara pengesahan secara resmi, tetapi sudah menjadi Ketua Fatko di Kecamatan Taman Sari. Kepada beliau Bapak Soleh Santoso kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Batu Taman Sari, yang kami hormati pengurus Batu Desa Kepala TPK beserta ustaz-ustazanya yang kami hormati dan kami bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah walaupun secara virtual, tetapi tidak mengurangi untuk selalu, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar dari COVID-19 ini. Amin Allahumma amin. Amin, amin, amin. Sholawat serta selalu tercurah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah yang kita nantikan syafaatnya fid dunya wa dunya wal akhirah. Ustaz-ustaz yang kita hormati, sebelum saya memaparkan beberapa informasi dan sedikit materi untuk malam ini, baru beberapa yang masuk karena mungkin terkendala mungkin ada saya yang belum memiliki aplikasi, yang lain gabung dengan kita semuanya. Baik sahabat sebenarnya, sebelumnya dari Karangandal ada yang sudah hadir? Halo, Karangandal. Ada suaranya ya. Dari Kepasang sudah hadir? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, jadi Ibu Bendara ini ya. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah saya sehat, Pak. Ya, Niki lampunya rada peteng kok. Sudah. di Karanganyar ada yang sudah masuk. Ada yang sudah masuk. Ini Karanganyar belum ada yang masuk ya. Kemudian dari Desa Brian ada yang sudah masuk. Brian juga masih kosong. Dari Desa Anggaran baru Pak Sekjen ya masuk ya. Dari Sumur juga belum ada yang masuk. Melihat dari Jemowo sudah ada. Kemudian dari bukan. Terakhir dari Lampung. Oke, jadi dari 10 kecamatan ini ada sahabat-sahabat kita yang belum bisa bergabung karena memang ini awal pertemuan kita yang diinisiasi oleh sahabat-sahabat tentang untuk rapat virtual gitu karena situasi yang belum mengizinkan untuk kita bertatap muka. Ustaz-ustaz yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan hadir dalam rapat virtual ini. Yang kedua, apabila
kami dalam menanggapi panjenengan ada kekurangan, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini setelah diadakan musyawarah kecamatan Batko LVK Kecamatan Taman Sari, untuk pengurus Batko LVK Kecamatan Taman Sari belum diadakan pelantikan sampai pada hari ini. Karena kita koordinasi dengan kabupaten, PC kabupaten belum mau melantik karena dengan alasan situasi pandemi yang belum terkendali. Dan tentu kita juga sudah koordinasi dengan Gus COVID tingkat kecamatan bahwa untuk pertemuan-pertemuan seperti apa dan sebagainya agar ditunda terlebih dahulu. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ustadz-ustadzah semuanya bahwa sampai hari ini kita selaku pengurus belum bisa bekerja maksimal karena secara organisasi kita belum resmi, belum mendapatkan SK dan juga belum dilantik, maka kita belum bisa melakukan kegiatan selanjutnya. Rapat kerja, program kerja dan sebagainya. Nah, tentu ini menjadi ujian kita bersama bahwa kegiatan COVID dengan pandemi ini kendali. Ini bersyukur kita kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan COVID-19. Amin Allahumma amin. Amin. Baik Ustadz semua, kami lanjutkan bahwa kemarin kami meminta untuk mengisi verbal emis TPG. Jadi perlu kami sampaikan bahwa bulan kemarin di bulan data kita juga sudah mengajukan emis ke Kementerian Agama melalui template emis 40-an 3 lembaga yang sudah masuk. Dan di verbal kemarin ini ada berapa TPG yang belum mengisi verbal kayaknya, ya. Maka untuk waktu pengisian verbal ini diperpanjang sampai tanggal 26 kemarin. Nah, jadi sahabat-sahabat, kebijakan dari Kementerian Agama bahwa bagi TPG yang kemarin sudah mengisi emis diwajibkan untuk verbal lembaga data yang kita kirimkan ke Kementerian Agama itu menjadi basis data yang berjenjang. Artinya emis itu kita laporannya setahun 2 kali. Jadi setiap 6 bulan, maka dari itu Suara. Kendala sinyal. Sinyalnya angel lagi. Suara Pak Soleh putus. Suaranya Pak Soleh nggak ada. Nggak ada. Sinyalnya undelup-undelup. Sinyalnya undelup-undelup. Gangguan. Padahal juga pakai wifi itu. Oh, Pak Soleh kayak lihat Tandin ya. Sekarang baru live. Lagi belum. Bikin kopi dulu kali. Ditunggu sebentar ya, baru live. Baru bikin kopi Pak Soleh. Kayak lihat Tandin. Nak. maaf tadi sempat
Bisa dilanjutkan Pak Saiful? Bisa ya. Silakan Mas Soleh. Ya, mohon maaf tadi ada Pun Pak Soleh, sedikit. kendala. Baik, bisa dilanjut ya. Bisa monggo. Oke, oke. Jadi intinya kan pendataan apabila ada permintaan dari untuk mendata lembaga Bapak Ibu semuanya, mohon segera ditindaklanjuti karena memang permintaan data itu kadang-kadang mendadak harus segera kumpulkan ke Kementerian Agama. Jadi mohon seandainya kami meminta data itu sifatnya segera, itu mohon bisa dimaklumi oleh semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk selanjutnya bahwa juga Kecamatan Taman Sari yang kita rasakan semua ada untuk mengadakan doa bersama atau tadarus bersama. Nah, itu kami sebagai pengurus di tingkat kecamatan sangat berterima kasih atas masukannya. Moderator difasilitasi untuk kegiatan Batko ini enaknya kita adakan kegiatan apa yang bisa dikerjakan di rumahnya masing-masing, begitu. Karena memang kita belum tahu sampai kapan PPKM ini ditetapkan. Nah, karena ini dipanjang lagi sampai tanggal 2 Agustus. Maka selama masih ada PPKM, kita belum bisa mengadakan pertemuan-pertemuan secara langsung. Jadi kemarin ada usulan dari sahabat-sahabat untuk mengadakan doa bersama atau tadarus, mungkin seminggu sekali khataman, mungkin bahas di acara lain. Dan untuk yang selanjutnya bahwa terkait dengan kegiatan belajar mengajar TPQ, Batko LPG Taman Sari masih berpedoman pada SE Kementerian Agama, kemudian surat edaran Bupati, kemudian surat edaran dari Batko Kabupaten Boyolali bahwa selama PPKM kegiatan belajar mengajar agar diliburkan terlebih dahulu. Ini sekedar informasi dari kami. Akan tetapi manakala panjenengan Bapak Ibu semuanya ingin memasukkan putra putrinya karena mungkin masukan dari wali atau kebijakan dari pengurus itu, monggo kita tidak berani untuk melarang dan tidak menyuruh, itu kebijakan panjenengan masing-masing. Akan tapi dari Batko tetap berpedoman pada surat edaran pimpinan cabang Batko LPG Kabupaten Boyolali. Jadi bisa difahami nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Itu sikap kami sikap kami dalam organisasi. Jadi kita tetap mengacu pada surat edaran Batko Kabupaten Boyolali. Akan tapi masuk kegiatan santai-santai monggo. Jadi kita tidak dalam rangka menyuruh, memerintah atau menginstruksi, karena kalau menginstruksi kita memasukkan anak-anak kita nanti salah. Nah, jadi monggo disikapi dengan bijak. Ngoten nggih, Bapak Ibu semuanya nggih. Terima kasih atas pemahamannya. Insyaallah, Pak. Nggih, mudah-mudahan
kita selalu diberi kesabaran oleh Allah dalam kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk selalu ikhtiar. Karena COVID-19 ini, percaya atau tidak percaya, ini ada. Jadi kami berharap Bapak Ibu semuanya bisa menjaga diri masing-masing, menjaga keluarga, tetangga, dan kita semuanya terhindar dari COVID-19. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga para kiai, para ulama, sahabat-sahabat kita, pejuang-pejuang TPG yang telah mendahului kita karena terkena COVID, semoga diampuni segala dosa-dosanya, kemudian diterima segala amalnya, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Amin. Ustaz yang kami hormati, mungkin beberapa poin tadi yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan data-data TPG, kemudian kegiatan Batko, kemudian juga ada kegiatan TPG yang sudah kami paparkan tadi. Mudah-mudahan panjenengan bisa terima dengan baik dan bijaksana. Untuk itu nanti kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, kita diskusikan di acara lain-lain, ya. Karena memang tema hari ini adalah diskusi online berkaitan dengan kegiatan Batko dan kegiatan TPG. Saya kira itu, apabila ada kekurangan yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Soleh yang telah isi dari materi pada malam hari ini. Mungkin banyak dari Bapak Ibu semuanya ingin bertanya atau sesuatu, nanti kita masuk ke yang ke lain-lain. Untuk memasuki acara yang keempat, yaitu tanya jawab. Ada yang mau bertanya tentang permasalahan, tentang apa, di waktu inilah kita dapat bersama-sama mencerahkan hati, mencerahkan pikiran bersama untuk kemajuan TPG yang ada di lembaga masing-masing. Monggo, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun jorosa atau sesuatu. Semoga ada teman-teman dari Ustaz-Ustazah bisa mencerahkan kita semuanya. Mau tanya, Pak. Oke, monggo. Bu, nama gimana? Monggo. Ini dari Bu Titi dari TK Cemara 1. Mau tanya tentang pendataan kemarin untuk anak di TK itu kan setiap 2 tahun kan lulus. Untuk pendataannya gimana? Apa untuk yang sekarang itu dimasukkan anak yang baru atau anak yang sudah masuk dulu, yang sudah keluar, itu bagaimana? Ya, ada pertanyaan? Untuk, Langsung dijawab atau ditanggung dulu? Ditanggung dulu aja, Pak Ibu. Ditanggung dulu. Tanggung. Ya. Untuk yang lain, monggo dijawab untuk pertanyaan tersebut. Langsung jawab apa? Ditamu dulu, Pak Saiful. Ya, gimana enaknya?
Halo. Oh, Ya, Pak, biar langsung kami jawab ya, Bu ya. Ini dari Bu Titik. Titik Ar-Rahman ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Bu Titik atas pertanyaan mengenai terkait dengan data template emis kemarin ya. Oke. Oke, bahwa sebenarnya pendataan TPK sesuai mohon maaf ada gangguan tadi. Bu Titik masih bisa jelas bisa diterima suaranya? Oh ya, oke. Terima kasih bahwa kemarin di pendataan di kolom siswa itu anak-anak kan dibagi per kelas ya. Jadi ada kelas 1, 2, 3 sampai dengan kelas 6. Nah, maka untuk bagaimana kemudian misalnya TPK Cemara itu lembaga formal dan juga ada lembaga formal yaitu TPK. Dan kemudian tentu santri daripada TPK ini kan dari luar desa, dari desa Karanggendan, betul. Nah, jadi untuk pendataan kemarin yang sudah terlanjur masuk, ini tetap nanti manakala ada tahun ajaran baru itu anak diganti gitu. Jadi untuk sementara ini anak-anak yang kemarin sudah dimasukkan tenis halo. Titik. Bisa dengar, Pak. Dengar ya? Bisa dengar. Titik masuk. Sudah masuk. Oke. Jadi untuk kemarin yang sudah masuk biar dulu untuk tanggal kemarin sesuaikan dengan data emis yang panjenengan kirim dulu. Ini ada kapan salah. Kan sifatnya semester. Jadi nanti kalau ada pendataan ini lagi di tahun ajaran baru, anak-anak yang masuk ini bisa dimasukkan. Kemudian nanti yang sudah lulus dikeluarkan. Istilahnya meluluskan berapa anak kan begitu. Nah, nanti setiap semester ini kan ada pendataan ini begitu. Bisa difahami ya, begitu ya? Bisa. Oke. Jadi untuk saat ini dulu pada Kamis kemarin itu ya. Ya. Berarti jawaban dari Pak Soleh. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama di template yang ada di pendataan emis itu, misalnya ada siswa yang lulus, itu kan sudah ada siswa yang lulus, jadi data siswa yang pernah di situ akhirnya keluar. Nah, keluar kemarin kan ada macam-macam. Ada yang keluar karena lulus, ada yang keluar karena drop out. Nah, di data-data itu atau di file-file itu mungkin bisa disimpan sebagai data administrasi di lembaga masing-masing. Sehingga ketika ada apa, tinggal dicari itu. Ketika ada yang masuk, berarti tinggal ditambahkan di data santri. Jadi nanti mungkin dibuka-buka lagi bersama-sama di template data siswa ini. Jadi kan itu isinya macam-macam, nanti ada yang kita ulangi lagi, ada yang tambah santri. Berarti kan tiap tahun mungkin tambah santri kan mesti
Tapi kalau lulus kadang-kadang memang setahun 2 tahun belum lulus. Ada yang drop out, mungkin tidak semua drop out, ada yang 1 2 drop out, nah mungkin bisa sebagai sebagai bukti kita memiliki administrasi yang baik di tiap-tiap lembaga dan sudah dibantu oleh Kemenang dengan template yang pernah memberikan kepada kita. Gitu. Mungkin itu ada baik-baik, ada pertanyaan lagi dari Ibu Titik atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin dari yang mau informasi. Ini bisa didengar tidak ya? bisa ini. Sebentar, Halo? Bisa masuk. Oh ya, berarti itu yang data yang sudah lulus dikeluarkan, terus diganti. Ini kan tahun ajaran baru. Untuk sekarang kan tahun ajaran baru. Berarti yang kemarin, yang anak yang kemarin yang sudah lulus itu dikeluarkan. Sekarang diganti anak yang baru begitu. Untuk intinya begitu, Pak. Kalau sudah tidak ngaji lagi, berarti kan ini sudah termasuk keluar. Nah, itu kan dimasukkan di data anak yang lulus gitu. Tapi itu kan yang keluar gitu. Misalnya tetap ngaji, yang itu tetap sebagai data santri kelas berapa, kelas berapa. Ngajinya kan tidak di sini. Ini kan sudah lulus. Itu kan dari luar daerah yang sudah lulus. Berarti kan yang ngaji yang sekarang kan anak yang baru, Pak. Anak yang baru masuk sekarang. Yang kemarin kan sudah lulus untuk data yang dimasukkan kemarin, gitu. Nah, itu kan nanti kan untuk pendataan kan tiap tahun ya, tiap semester itu. Jadi yang dikumpulkan di Kemenang itu data santri yang baru yang sudah lulus, berarti ya sudah tidak dimasukkan lagi. Karena dengan seperti itu misalnya kan santri yang sudah lulus kok dimasukkan, mungkin saja santri tersebut ngaji di tempat yang lain, misalnya di madrasah diniyah atau di apa. Akhirnya nanti kalau dari tempat yang ditempati baru itu memasukkan data kan terjadi namanya nik ganda. Jadi yang sudah tidak ada di lembaga kita tidak dimasukkan lagi. Kekhawatirannya mungkin mereka dimasuk misalnya ke pondok itu ya, dari TPQ selesai, terus sudah selesai, lulus, dia mungkin mondok kemana, lah nanti kan dari pondok itu memasukkan nik-nya itu menjadi nik lembaga yang ditempati yang baru. Kalau kita memasukkan lagi, kekhawatirannya nanti akan terjadi nik ganda. Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, Kang Saifullah, Kang Supri, ada juga Kang Bagong, monggo. Pak Soekarno. Enggak, itu kemarin sempat Pak Saiful menanggapi masukan dari sahabat-sahabat mungkin acara tadarus kegiatan doa bersama gitu. Monggo ini bisa disikapi, bisa ditindaklanjuti untuk nanti kegiatan kita selama kita belum bisa bertatap muka begitu mungkin Pak Saiful. Ya, wah ini ada anggota baru, Pak Petis Tinggi, monggo Pak Petis. Untuk tadi ya yang disampaikan oleh Pak Santos, Pak Soleh bahwa ada Saiful, keinginan, monitor. Ada keinginan dari peserta dari Bapak Ibu di grup tentang mengadakan ngaji bersama. Yang ngaji bersama walaupun di rumahnya masing-masing, mungkin itu bisa kita laksanakan dengan cara membuat list di grup.
kita kasih waktu 1 atau 2 hari atau 1 minggu untuk tiap khatamannya itu bagaimana. Kalau cocok mungkin nanti menjadi koordinator untuk ngelis hariannya. Gimana? Nanti ketika sudah selesai centang, ya, misalnya kan dari list itu sudah selesai dicentang, mungkin nanti ada khataman bersama, doa bersama. Doa itu kan rodok bisa lebih apa ya, lebih bisa mengena ya pakai Zoom seperti ini sehingga bisa apa ya, bisa saling bertatap wajah dan mengetahui dari kegiatan tersebut benar-benar oh iya ada deket nih. Walaupun listnya itu cuma biasa list di grup. Itu kan mungkin ada pemanggih yang lain. Semoga yang lain Ustaz-Ustazah bisa ditanggapi terkait dengan usulan teman-teman terkait dengan tadarusan, monggo. Pak Sarwi, pripun Pak Sarwi, usulanipun kemarin bisa disampaikan ke sahabat-sahabatnya lain, Pak Sarwi. Oke, Pak Sarwi. Pak Sarwi, monggo. Sekalikan. Monggo Pak Bagong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sarwi. Bisa diterima. Monggo. Oke, jadi gini saja, karena menerima suara dari kami. Untuk yang lain saya sepakat, G. Jadi misalnya diadakan mendukung dan setuju, G. Mungkin nanti tinggal formatnya ya Pak. Jadi formatnya itu apakah harian khatam atau bagaimana gitu. Karena kadang-kadang kesibukan karena harian terus-menerus itu kan kok ada yang ya, bosen atau apa. Ya. Itu mungkin kasih waktu khatam itu berapa hari gitu. Atau berapa? Oke, kalau sudah satu minggu saja Pak Saiful. Satu minggu malam atau malam apa lah nanti biar tidak ada barengan dengan kegiatan di kampung. Nanti saya kebagian terus itu nanti berarti 1 minggu gitu loh. Jadi nanti katamannya tiap saat nanti tinggal syarat teknisnya dari apa namanya guru Ustaz Kecamatan Taman itu nanti ada berapa kelompok. Mungkin nanti secara teknis biar diatur oleh Pak Haryanto mungkin selaku mandu. Jadi sekarang saya sama penyidik lagi mau ke rumah sakit ketemu sama Halo. Aku koordinator bisa diterima ya. Koordinator Itu dilaksanakan setiap hari. Untuk tadarusnya dilakukan setiap hari. Mungkin Bu apa bentuk dari listnya nanti kan misalnya khataman tadarusan TPG apa LPG Kecamatan Taman Sari ada 1, 2, 3 sampai 30 itu ngisi sendiri-sendiri. Jadi misalnya jenengan saya itu sanggup 1 minggu itu 2 jus, berarti saya ngisi jus 1, 2. Jadi kan 1 minggu nih, dilakukan dalam 1 minggu. Oke, 1 minggu itu ada yang koordinator mengkoordinir. Besok malam kita khataman. Berarti kan yang sudah sanggup ngisi 2, misalnya saya belum selesai harus menyelesaikan biar nanti pas khataman ya sudah selesai 30. Misalnya saya bisanya cuma setengah jus dalam 1 minggu, ya isinya mungkin berdua setengah jus atau misalnya ya pokoknya 1 jus ini jus dalam 1 minggu atau mungkin kok lebih 1 minggu saya bisa 6 berarti bisa 6. Kok sudah
dalam satu list itu sisa, berarti ada nanti list kedua. Ada list 1, list 2 misalnya dalam 30 nomor itu masih ada yang ingin ngisi lagi. Mungkin bisa dipahami. Oke, setuju. Biar ya bisa setuju biar kita lebih giat untuk baca Al-Qur'annya. Sip. Jadi setuju yang pertama tadi diadakan kegiatan khataman bersama. Yang kedua waktunya 1 minggu nih. Dan khatamannya tiap hari. Monggo disepakati kata Bar. Jangan hari Senin sama hari Jumat, biasanya waktu itu digunakan untuk kegiatan di kampung, Kang. Untuk khataman itu kan nanti kan malam Sabtu. Untuk khataman bisa formatnya kan macam-macam nih Pak Soleh. Jadi misalnya formatnya itu ya pokoknya offline, maksudnya offline itu sendiri-sendiri. Misalnya besok hari misalnya besok apa ya? Besok hari Rabu malam Kamis khataman. Nah, itu kan ada woro-woro seperti itu sehingga yang belum khatam, yang belum membaca untuk listnya masing-masing bisa menyelesaikan. Nanti tinggal ada yang berdoa tapi tidak secara online seperti ini. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, pokoknya harus di-online-kan biar nanti sama-sama tahu. Kita kalau yang opsi pertama tadi offline itu kan tidak membutuhkan waktu yang khusus. Yang penting yang membaca doa khataman itu bisa. Tapi kalau yang opsi kedua yang seperti ini berarti harus sama-sama ini harus mencari waktu yang luang. Walaupun sebenarnya kalau online seperti ini kan tidak butuh waktu yang longgar-longgar banget. Kegiatan seperti ini sambil acara kumpul-kumpul lingkungan juga bisa. Yang penting nanti kan di mute suaranya, akhirnya kita tahu ada gerakan apa ini kan sudah kelihatan. Yang penting ada sinyal, nanti bisa dibuka di mana. Akan di warung, bisa di jalan, sambil sepeda motor, nanti pakai headset, dimasukkan dalam saku, kita masih mendengarkan dari yang membaca doa khatam. Mungkin 2 opsi itu bisa dipilih yang mana. Atau dikolaborasi dari dua-duanya, kadang offline, kadang-kadang juga online. Monggo. Kalau usulan saya gini Pak Saiful, jadi untuk tadarusnya ini kan offline nanti di rumah masing-masing sesuai dengan longgarin ustadzah kan gitu. Jadi misalnya saya ambil 1 juz berarti saya baca 1 minggu ini nanti pokoknya 1 minggu harus selesai gitu kan. Lah kemudian nanti khusus khatam ini syaratnya kita nanti bisa bersilaturahmi sekalian berdoa bersama gitu. Waktunya setiap untuk khatamannya. Monggo kesepakatan dari semuanya. Kalau yang saya tadi kan untuk tadarus memang sendiri-sendiri dalam jangka waktu 1 minggu itu covernya hari apa, jam berapa itu kan terus dari Bapak Ibu semua yang ngelit. Terus kalau khataman ada 2 opsi itu. Kalau dari pilihannya Mas Soleh, opsinya ya online. Kalau saya mungkin bisa ambil dua-duanya untuk kadang gitu. Kadang ini karena kesibukan, pakai offline saja. Ini mumpung kesempatan bisa kumpul sekalian pakai online. Kalau yang berarti kan kalau saya ada 2, Mas Soleh ada 1 tadi yang online. Monggo, kira-kira mungkin ada pemanggil dari Bapak Ibu, enaknya yang itu maksudnya 1 orang 1 juz apa gimana? Seikhlasnya, mau ngisi listnya berapa? Jadi kan nanti ditawarkan di grup, ngisi masing-masing sendiri-sendiri. Boleh juga, misalnya minggu ini saya 2, juz 1, juz 2. Minggu besok berarti saya juz 3, juz 4. Minggu yang ketiga berarti saya juz 5, juz 6. Itu bisa. Tinggal ngisi sesuai dengan kemampuan masing-masing Bapak Ibu semuanya.
Jadi bukan paksaan, tapi kan dari misalnya di grup itu kan ada 100 gitu ya. Ada 100 anggota. Yang ngelis, yang ngisi mungkin kok cuma ada 20, ya enggak apa-apa. Karena kadang-kadang ibu-ibu itu kan ada yang halangan dan sebagainya, atau mungkin ada kesibukan sehingga ngelisnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin kalau cuma 1 juz seminggu mungkin bisa lah. Berarti ambil opsinya untuk hataman bagaimana? Online guys? Manut. Itu misalnya seminggu sekali kita melaporkan, oh ini Titik dapat berapa juz, oh ini Bu Endang dapat berapa juz, itu gimana tuh? Jadi tidak kita batasi 1 minggu harus 1 juz, tidak. Ya barangkali ada yang 1 minggu khatam itu kan juga ada. Jadi setiap 1 minggu kita, setiap malam Sabtu lah kita melaporkan dapat berapa juz gitu, bagaimana? Lanjut Bu. Jadi di list itu kan misalnya mau ngisi 5 juz, monggo. Misalnya 5 juz, selesaikan dia bisa menyelesaikan 1 minggu. Berarti dia tiap hari melaporkan tanggung jawab misalnya ya. Hari ini ngelis dulu. Ngelis 1 sampai 30 di list. Misalnya saya 1, 2, 3. Saya ngelis. Besok pagi saya kadang-kadang kalau sudah selesai itu 1, oh saya sudah selesai itu 1, saya centang. Atas nama saya Muhammad, itu 1 saya centang. Kok hari kedua kok belum, berarti belum saya centang. Oh hari ketiga saya bisa menyelesaikan juz ketiga, saya centang. Nah, itu kan sebagai apa? Sebagai motivasi yang lain yang belum, saya janji 2 kok belum membaca, belum selesai. Nah, itu bisa dilaporkan di grup seperti itu. Yang penting waktunya adalah 1 minggu untuk hataman. Mungkin nanti setelah apa? Kur takutnya ngono ngisi kita. Setelah di list nanti biasanya agak Iya dicoba. Ini Kita coba. berapa kali kita coba dulu, ini baru awal ya. Nanti kalau berjalan ada yang perlu dibenahi atau diperbaiki, ya diperbaiki sambil jalan. Saya kira itu nanti ini program ini setiap malam Sabtunya nanti khataman. Tinggal khatamannya ini secara online atau secara offline, monggo niki dipilih. Atau yang lebih lebih mengakomodir semuanya, itu kan kita pakai online, walaupun yang online itu tidak semuanya kan, mungkin cuma 5 orang, ya tidak apa-apa. Pokoknya dibuka opsi khataman secara online, bahwa nanti yang doa ada di online gini, yang mau menyimak secara online monggo, yang belum sempat untuk online berarti kan dia secara offline secara sendirinya kan. Berarti opsinya apa nih? Yeah. Sama kita. Terima kasih Pak Ipul. Saya kira itu nggak bisa diterima nggak? Sarana silaturahim. Kemudian yang kedua, kita bisa memotivasi teman-teman untuk melek IT. Artinya Zoom ini kan kegiatan kita selama pandemi ini belum terkendali. Jadi kalau nanti setiap minggu kita mengadakan khataman, insya Allah yang lain nanti termotivasi untuk bisa bergabung di kegiatan Zoom ini. Saya kira itu Pak Saiful. Ini saya putuskan untuk tadarusan itu kali secara online kita ambil hari Sabtu. Begitu ya Bapak Ibu semuanya? Iya, siap. Iya, Pak. Nanti hasil rapat ini silakan catat ya Pak Saiful ya. Nanti kemudian
sebagai seksi bidang keagamaan adalah Pak Haryanto, maka nanti untuk teknisnya biar di-handle beliau dan teman-teman di bidang pendidikan dan keagamaan. Saya kira itu Pak Saiful. Terima kasih. Untuk kegiatan malam ini kan saya rekam ya, nanti disebar saya kirim di grup sehingga mungkin Bapak Ibu yang lain, ustadz-ustadz yang belum bisa masuk di sini bisa mendengarkan dari rekaman pada malam hari itu, Pak Soleh. Oh baik, terima kasih Pak Saiful ya, terima kasih. Ampun, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Gitu, Pak. Monggo kalau ada, kalau tidak ada kita tutup untuk kegiatan ini. Oke. Saya kira cukup nggih, Bapak Ibu semuanya nggih, karena sudah hampir 1 jam kita rapat virtual ini. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang spesial bagi kita. Pertama kali LPK Taman Sari mengadakan rapat Zumetim, walaupun belum secara maksimal Ustadz bergabung. Saya kira nanti di pertemuan selanjutnya bisa maksimal. Saya kira itu nggih. Monggo di nggih. Ampun, nggak ada pertanyaan yang lain. Mungkin untuk pertanyaan untuk sesuatu yang pemanggil dari Bapak Ibu semuanya belum tersampaikan pada malam hari ini, nanti bisa kita terima, kita tanggapi di grup ataupun di Japri ya, untuk kemajuan kita bersama, khususnya adalah di TPK Kecamatan Taman Sari. Semoga awal sebagai kegiatan meeting Zoom, ini kan sejarah LPK meeting Zoom itu bersejarah. Mungkin 100 tahun baru hari ini di Taman Sari. Ya, mungkin juga Musuk belum mengadakan, ini termasuk langkah maju daripada yang lain. Di Boyolali saya juga belum dengar pengurus ataupun ustadz-ustadzah LPK mengadakan meeting Zoom untuk kegiatan membahas kegiatan, mungkin kan belum ada. Ini satu langkah, semoga satu langkah ini bisa memberikan pahala bagi kita semuanya karena ditiru oleh lembaga-lembaga yang lain ataupun dari pengurusan kecamatan yang lain. Semoga dari ikhtiar kita semuanya bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan membawa kemajuan untuk TPK dan kemajuan bagi anak-anak kita semuanya. Mungkin di lain kesempatan bisa kita bahas bagaimana cara untuk ya mungkin mendidik anak TPK bagaimana, itu kan kita lebih mengenal skupnya kalau menggunakan seperti ini dan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Bisa dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Sampai malam seperti ini kita masih bisa bercengkrama dengan keluarga, tapi bisa juga melaksanakan rapat dengan teman kita yang jauh. Mungkin cukup itu kegiatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk lain-lainnya kami tunggu kritik saran dari Bapak Ibu semuanya. Karena tidak ada tambahan, mungkin kita tutup. Walaupun ini masih hidup, nanti bisa ngobrol-ngobrol secara ringan, tapi secara formal akan saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali jagung-jagungan nih. Yang mau masuk ngobrol-ngobrol, monggo. Ngopi dulu Kak Soleh. Biar nggak sepaneng, ngopi dulu.